Selamat datang di podcast Comika. Kembali lagi bersama dengan kami. Ada Andi Wijaya, Rin Hermana. Maaf, Bapak siapa? Levi. Opsanusai dari Sohibul Disco. Hadir di sini. Bentar Mas Panji, jaket apa sih ini? Ini jaket bininya dibilang saking sayangnya, we. Aduh, boleh. Iya. Emang pengen aneh aja dia kayaknya. Berarti bini lu badannya kurang lebih kayak lu ya? Brewokan juga bini lu? Setengah. Segini. Aneh banget. Iya, ini apa namanya? Pokoknya senang dia pakai ini. Tapi ada tahu, gue punya banyak teman, bahkan gue punya dosen yang kerjanya pakai baju istrinya. Oh gitu, daster. Bukan, tapi kemeja bunga-bunga gitu-gitu. Baju-baju macan iya. gitu. Nggak, ini dalam rangka apa lu pakai jaket bini lu? Kebetulan emang jaket gua kemarin kehujanan, jadi nggak ada backup jaket. tuh, nggak ada backup. Pakai punya bini lu. Pinjam dulu. Up lagi. Kayak orang kerja ya. Emang saya kerja, Pak. Iya. Nah, kali ini kami berempat akan ngomongin sesuatu yang mungkin dekat dengan kehidupan Anda di bulan Ramadan. Betul sekali. Kita akan ngomongin soal mudik. Muka ledik. Bukan. Mudik. Aktivitas yang dilarang pemerintah. Iya. Tidak boleh katanya. Ini udah 2 lebaran berturut-turut di mana orang tidak diizinkan untuk mudik. Tentu ini di luaran ada rame soal katanya mudik nggak boleh, wisata boleh, jadi nggak jelas. Tapi kita di sini pokoknya ngomongin soal mudik. Anda nggak pulang, kami nggak pulang, tapi ngomongin kan boleh. Boleh. Lu aslinya mana sih? Kampungnya mana sih? Bokap gua tuh orang Tasik. Nyokap Tasik? gua orang Garut. Tasik dan Garut. Lu Minang dua-duanya? Padang dua-duanya? Padang dua-duanya. Lu? Betawi. Lu? Betawi Cirebon, Bang. Betawi Cirebon. Gue Karanganyar Kebumen dan Pagar Alam. Apakah dalam hidup kalian Nggak tahu Pagar Alam itu Sumatera Selatan? Nah itu Iya. kota apa gitu gue nggak tahu. Kampung. Pagar Alam tuh jadi asli kayak ini cerita-cerita silat. Jadi ada gunung namanya Gunung Dempo. Nah, di kaki gunung tersebut ada kampung namanya Kampung Pagar Alam. Iya. Gunungnya apa? Dempo. Kayak merek mesin cuci ya. Apa tuh? Ada Dempo. Beli Daewoo ada Daewoo. Dempo itu yang buat mobil-mobil di Dempo. Dempol. Tapi ada yang Dempo nyebutnya Dempo. Dempo, iya. Itu lu sendiri. Iya. Itu emang kampung aneh tuh, katanya sarapan pempek, makan siang pempek. Oh, enak dong. Ya, Nyemilnya nasi. Giginya berantakan. Palembang ya, semuanya. Palembang. Betul, Sumatera Selatan. sekali. Samping-sampingan sama tempat tentara latihan tembak-tembakan. Aduh. Makanya nyokap gua kan bolong-bolong tuh. Kena tembak. Bener lu maksudnya. Tempat latihan tentara tembak-tembakan. Iya. Ciu. Kena lu. Lu kena gila. Ciu. Pada gede. Tembak-tembakan soalnya. Oh, tembak-tembakan iya. Aku cinta kamu. Iya, beda tembak dong. Aku cinta kamu. Iya, aku juga. Gitu. Oke, tapi itu kampung gua. Kalau gue pribadi, gua sendiri nggak pernah mudik. Gua nggak pernah ke Karanganyar Kebumen, nggak pernah ke Pagar Alam Sumatera Selatan. Adik gua pernah, kakak gua pernah, gue doang nggak pernah. Nggak tahu sama sekali berarti Mas Panji. Nggak tahu gua nggak punya pengalaman. Nggak. Kenapa ya? Nggak pengen. Jakarta terus dong berarti ya selama. Iya, gue males berperjalanan jauh darat gitu, males. Apalagi Karanganyar Kebumen dan Pagar Alam Sumatera Selatan emang bener-bener nggak mendarat ke kotanya, harus 7 jam kalau dari Palembang, Pagar Alam. Kilo gitu-gitu lah pokoknya. Jadi kok naik pesawat harus terjun payung. Enggak. Pagar alam. Pagar alam yuk, Pagar alam dikasih Pagar alam. Kalau misalkan angin Bawa lagi anak kenceng, kecil di sini, jatuhnya anaknya, kemana? Kasian banget. Nah, karena gue nggak pernah mudik, jadi gue nggak punya cerita. Maka bertanyalah saya kepada anda. Pernah mudik? Dari situ aja dulu, pernah mudik? Pernah. Gue pernah. Kecil atau pas dewasa juga? Kecil. Pas dewasa. Lu pas dewasa, tapi waktu kecil pernah? Atau hanya Pernah juga. Waktu kecil pernah. Oke, mari kita mulai dari waktu kecil ya. Kecil. Sedini apa waktu itu lu? Waktu pulang Dari beneran kecil. Karena kayak yang mana ya? Kan udah ada 2 kan? Kayak yang mana? ya itu satu rute Mas Panji. Jadi kita Garut Tasik ya. Iya, bener banget. Kayak biar, kayak co-host. Iya. Lagi dia masuknya kayak apa gimana gitu. Kan responnya juga hype. Ngasih hype. Gue jadi ngikut-ngikutan Responnya juga lucu banget.
Ya kan itu Tasik sama Garut sebelahan Mas Panji. Iya, iya. Nah jadi kadang-kadang misalnya ke Garut dulu baru ke Tasik dulu baru ke Garut. Dulu itu, nah tapi awal-awal tuh hanya ke Tasik. Kenapa? Karena sebenarnya kan Lebaran itu kita datengin orang tua kan, nenek, kakek, guru yosen, pokoknya orang tua, kita datengin orang tua. Guru yosen, siapa? Guru yosen, yang pemabuk. Wah parah lu. Referensi orang tua bro, guru yosen. Guru yosen. Gitu. Guru yosen Nggak itu tahu. adalah guru silat pemabuk. Iya. Guru kul tahu guru kul. Enggak, guru yosen. Udah, lu diem aja deh. Ngajarin gini. Nah, itu. Guru Nggak yosen. tahu. Ya intinya datengin orang tua. Nah, dulu waktu gue masih kecil banget, itu kenapa anjing? Namanya lucu banget Yosen ya. Kita nggak tahu, kita nggak baca komik. Iya. Jadi waktu kecil itu neneknya dari nyokap gua di Jakarta kebetulan. Nenek dari bokap di Tasik. Jadi Lebaran hari pertama itu pasti ke saudara yang di Jakarta, ketemu hari kedua kita ke Tasik. Itu rutinitas selalu seperti itu. Sampai pas mungkin kayaknya gue SMP kali ya. Itu nenek gue yang di Jakarta pindah juga ke Garut. Akhirnya udah tuh Garut Tasik atau enggak Tasik Garut gitu. Dan itu daerahnya terutama yang rumah nenek gue di Garut itu daerahnya sungguh sangat eksotis sekali. Maksudnya eksotis banyak mbak-mbak. Gitu. Enggak Pasti banyak nenek telanjang gitu kan. Enggak pakai baju. Enggak maksudnya daerahnya tuh seru banget karena itu nama tempatnya di yang kalau di Tasik tuh ya di kota aja sebenarnya. Di kota Tasik aja. Nah, yang Garut itu kita di bawah kaki Papandayan. Gunung Papandayan bawahnya kaki nama daerahnya bagus itu. Lebih bagus daripada Gunung Dempo. Iya. Papandayan. Papandayan tuh gunung yang bisa naik ojek. Hah? Bisa naik ojek lu. Naik gunung bisa naik ojek. Emang iya? Oh, Bisa naik ke atas itu. Terus aneh banget naik ke gunung. Naik ojek. Iya, makanya. Kemana? Gunung. Ke puncak. Nama daerah Cikajang. Cikajang. Nah itu rumah nenek gua tuh lumayan gede waktu itu. Terus pinggiran tuh kebun semua Mas Panji. Kebun semua di ujung jalannya. Jadi kan jalanan terus masuk dikit. Nah kalau lurus lagi tuh ada peternakan sapi. Jadi kalau pagi tuh Iya enak banget tuh anak-anak ya. iya lah Mas. Responnya Seru ya. Seru. Jadi tuh serunya adalah ngumpul di situ berapa keluarga karena anak nenek gua kan 7 apa 6 gitu. Punya banyak dah kalau lebaran tuh. Nah itu pagi-pagi aja yang abis itu ngambil susu sapi. Ya, Mereka bawa tuh pakai panci Mas Panji, pakai panci, pakai apa dibawa ke pinggir jalan nunggu mobil koperasi. Mobil koperasi susu yang kayak mobil bensin tapi buat susu aja. Nah, kadang dicegat. Dibeli sama tante gua tuh sepanci gitu 2.000 gitu Mas Panji. Terus dimasak lagi, dimasukin ini gula merah. Cat dibakar. Habis itu kita minum. Wah, itu enak banget. Jadi beneran gula susu merah asli. ke susu. Iya. Itu kalau didiemin sedikit aja lemaknya tuh naik Mas Panji. Oh, iya. Ada Oh, kayak plastik-plastik gitu ya. bener Benar kan? Saya tahu. Anjing, Saya tahu. Levi. Dapat bagian gue belum nih. Gue masih nunggu momen nih biar. Bagus gitu. Dua kali Iya, udah. maaf. Dua kali. Itu seru banget. Dan tempatnya beneran jauh dari mana-mana. Awal-awal nenek gue pindah ke situ nggak dapat TV, antena nggak dapat. Jadi Parabola mesti gitu pakai nggak bisa. parabola. Waktu itu om gue belum beli parabola, jadi kita bawa VCD yang banyak ya gitu. Jadi kita bawa VCD yang banyak gitu. Terus kalau pulang dari situ misalkan nih mau apa tuh, ada kebun labu sebelahnya, ntar beli cuman kayak Kebun labu. 20.000 gitu, dikasih sekarung gitu. Harvest Moon banget di sana ya. Itu seru banget tuh. Lu umur berapa weh? Kok ingatan lu tajam sekali? Ya SD ada? Kalau yang Cikajang itu SMP ke SMA kayaknya. Gitu. Tapi kalau yang Tasik itu dari kecil. Nah, kalau Tasik sebenarnya di kota aja sih, di kota. Paling kita makan apa bareng, makan bubur bareng, apa kayak gitu-gitulah, kegiatan keluarga aja lah. Tapi ada yang menarik, salah satu tempat keluarga gua, nama daerahnya kalau nggak salah Cikajang. bukan Tasik. Gunung Sabelah apa ya? Gunung sebelah. Lucu banget. Sabelah. Apa? Sebelah emang Aduh, sebelah. gue lupa. Pokoknya dekat alun-alun, dekat masjid utamanya Tasik. Iya. Masjid Agung. Ya, itu ada satu gang
itu dulu isinya saudara gue semua Mas Panji. Nah, yang bener lu. Jadi kita tinggalnya segang semua. Iya, gangnya tuh cuma satu mobil. Jadi kita parkir di depan, kita jalan kaki. Jadi masuk rumah gini, wah, salam-salaman terus kita keluar terus wah. Lucu banget. Rumah ini saudara semua gitu. Tapi gue kayak ini siapa sih gitu yang mungkin karena dulu bokap gue di situ kan. Jadi itu sih ya rumahnya di sebelah-sebelahnya gitu. Iya. Jadi gue tuh dulu sangat tiap tahun mana belum ada Cipularang. Iya, bener. Jadi keluar tol Cikampek, wah jadi ke Bandung aja tuh 6 jam dulu. Jadi ke Tasik tuh bisa 8. Maka kalau macet bisa 12 jam. Ya, wow. Di itu tuh rumahnya Anyun tuh. Oh, Jatinangor. Rancaikek. Orang Jaikek ya. Itu tuh pas sepanjang jalan Rancaikek tuh macetnya minta ampun tuh. Iya. Itu lah. Untuk bocah kan sebenarnya perjalanannya kan nggak menyenangkan ya. Nah, tapi Mas Panji. Dapat gua dapat. Duh, masuk Iya. gua sama Mas Panji ya. Karena terbiasa dari kecil, jadi pas nenek gue meninggal satu, terus meninggal 2, kita nggak mudik lagi kan? Itu kayak di hari kedua Lebaran di Jakarta tuh Aneh banget. ngapain ya gitu Mas Panji? Biasa ketemu saudara, pasti ketemu saudara, pasti rame. Ini kayak kosong. ngapain ya gitu? Ada ngapa-ngapain. Kayak mana Jakarta kan sepi banget ya. Lagi Kalau balik nggak bisa juga bang. Hah? Balik ke sana juga nggak bisa. Bisa, tapi tetap kesana tapi nggak ada neneknya. Nggak ada Iya, tujuannya, ketemu keluarga nggak ada yang tujuan. lain gitu. ya bisa tapi ya nggak tahu lah. Pemersatunya hilang kali ya. Pemersatunya iya. hilang. Jadi sebenarnya perjalanannya menyiksa, tapi pas nggak ada malah dirinduin gitu ya. Ya, tapi seru sih Mas Panji kalau buat gua karena menurut gua walaupun 12 jam itu masih jarak yang 12 jam sih gila sih. kalau ke Sumatera naik mobil berhari-hari Mas Panji. Iya. Iya, Apalagi kalau mobil kan nggak saya nggak dinyalain. pernah Kalau mobil nggak dinyalain tuh sebulan bisa. Capek banget itu Mas Panji. Iya kalau didorong, kalau nggak mau ngapain diem aja di situ. Gitu. Seru karena kayak kalau di Rancaikek tuh kita macet. Misal macet nih. Kadang-kadang sampai turun dulu. Tuh ada bakso turun. Oh iya. Turun makan Jajan bakso. dulu. Ih gila Abis zaman itu. Abis itu ngejar mobilnya bisa jalan kaki. Iya. Gitu. Ih ekstrim banget. Tapi seru lah itu. Tadi seru. lu bilang lu balik kemana? Gue ke Cirebon. Cirebon. Ya. Siapa yang di situ tadi? Bapak Yudakan ya. Gua ke rumah Yudakan kan. Yudakan di Palmera di kosan di sekarang. kosan. Kagak. Dia ke rumah Yudakan lebaran. Orang tua dari bapak gua, Bang. Terus paling Kakek ada namanya. Tapi orang tua kan. Iya. Tapi kan ada sebutannya kakek. Kakek. Iya. Kakek. Paling awal gitu ya waktu pertama kali ke sana tuh umur berapa berarti? Mudik. Yang gue inget sih pokoknya kelas 1 SD. Kecil banget. Bagus. Gitu Mas Panji. Jadi ada Ngomong pakai le. Segini. Kayak suaranya tuh. Iya. Iya. Apa yang lu ingat dari pengalaman itu? perjalanan naik kereta dari Jatinegara ke stasiun Oh, ini kereta Haurgelis. nih. Ini kereta nih. Haurgelis. Haurgelis. Naik kereta kan tuh. Ya lu bisa bahasa Sunda berarti ya? Nah, gue bisa bahasa Sunda gara-gara di Kerawang. Gue di Kerawang SMP malah. Justru bukan karena lu Cirebon Cirebon tuh campuran. campuran ya. Ada Arabnya, ada Gabonnya, dan Jaks ada aja. sedikit paprika. Makanan dong. Ya, yang lu ingat tadi apa? Dari Perjalanan kereta. Perjalanan kereta. Jadi gue tuh naik kereta sama ibu sama bapak gue. Itu naik kereta tuh Mas Panji. Nyetir sendiri. Nah, gue naik pernah di bagian Mesin. palanya. Oh. Sama bapak gue tuh gue inget tuh di situ. Hah? Di palanya. Di palanya. Di pala kereta. Di pala keretanya. Di sayap pernah nggak di sayap? Lokomotif. Iya, lokomotif bener. Bukan lokomotif, KRD dong jatuhnya itu. KRD itu apa? Kereta rangkaian diesel. Jadi gue pakai diesel kan depan ada palanya. Iya. Nah, gue sama bapak gue tuh di situ. Di dalamnya. Ya masukin bara-bara itu bukan? Itu kereta yang apa tuh, diesel. anjing? Ini diesel kan dia Diesel. bilang. Dia keretanya bukan yang pakai bara, pakai- yang pakai gini nih. udah- Set. Yang sekarang di film-film cowboy sama film kartun. Sama bapaknya. Kalau dia lagi itu keretanya nggak jalan. Iya. Kereta di Red Redemption dia. Yang cuma segini kan. Ada orang di sini, ada orang di sini kan. Dia Itu kayak kartun. tahun berapa berarti lo kira-kira? 9, 7, 9. Itu zaman kereta masih busuk banget tuh. Emang, Ya kan? Gue ngerasain Itu yang juga. kita beli tiket Mas Panji belum tentu dapat tempat duduk. duduk. Iya. Jadi begitu kereta datang rebutan, ada yang masuk lewat jendela, ada yang masuk lewat Iya, kamar iya. mandi. Iya.
sampai ada yang ini kan kursi kan gini ya biasanya kan gitu kan ada yang duduk Iya, sini. suka ada yang Di duduk bawah di situ di antaranya, bawah benar, itu benar. itu gila sih. Itu sampai ada dan masih ada tukang jualan masuk, bener kan? Iya, emang. Jadi lucu Mas Mani kalau ada jualan ini apa namanya tuh uli. Tahu. Uli. Jadi kan orang jadi itu dia Tape. iya tapi ulinya doang. Dia bilang tahu. Terus dia bawa nampan begini kan uli. Terus begitu karena orang banyak jadi dia tuh Mikir-mikir gitu. uli gitu Mas Anji ini nggak jatuh beneran dah. Dan itu zaman itu naik kereta, Skill. zaman itu naik kereta kalau lu ke Jawa, lu bisa tahu nyampe mana dari tukang Dari dagangnya. tukang dagangnya, betul. Jadi lu tidur aja ntar, wah ini daerah ini nih Iya, gitu. gitu. Beneran, Karena beneran. logatnya udah beda. Tiba-tiba pempek lo kok. Loh, kok di Palembang? Jauh banget. Kereta nggak ini, nggak ngerti. Gue kebayangin kereta naik kapal feri nunggu kereta, aneh banget tolol lu. Itu tuh. Gue juga sempat awal-awal itu bukan naik mobil pribadi Mas Panji. Oh, Naik bis. Prima Jasa. Oh, Prima Jasa. Oh, udah ada ya dari dulu ya Prima Jasa ya? Ada Ada lah, legend itu. Enggak di Legend Gerobokan itu. sekarang gitu. di Gerobokan. Enggak, justru sekarang kan yang Yang barunya. kereta Jawa itu yang ini. Lo mau tahu kereta Jawa? Punten. Enggak lo. Kereta Jawa. Apa Itu tahu, kereta tahu. Sunda dong. Oh iya benar. Jawa Barat. Kok kereta sih? Apa bus Jawa yang tingkat-tingkat itu sekarang. Lo mau tahu jenis-jenis bus Jawa? Ya belum tahu. Ini dia. Bagus. Aku tuh bukan siapa-siapa. Berarti orang itu bukan preman-preman. Bang, 2 juta lepas orangnya nggak punya duit. Anjing atau gue kecil-kecil calo lu bangsat. Gue pernah lagi tiduran ada orang masuk katanya, "Bang, mau kemana bang?" "Mau ke Manggarai," katanya anjing. Udah gue masuk anjing. Di dalam gereja gue, astagfirullahaladzim, gue dalam gereja. Enak banget ternyata bang. Oke, itu dari iklan dari Semen Holcim. Terima kasih banyak Semen Holcim sudah mensponsori Semen Holcim. kita. Masih. Kembali lagi ngomongin soal mudik. Iya, tadi dia cerita lu pulang ke Cirebon. Naik kereta. Iya, naik kereta. Itu Di kalau di Pala. situ tuh berapa hari nginep dan segala macamnya? Enggak, paling 6 jaman ya seingat gue tuh 6 jam dulu. Lo nggak nginep di Cirebon? Oh, nginep gua. Iya, enggak, Kalau pertanyaan- perjalanannya 6 jam. Enggak, yang kali naik kereta ke Cirebon pakai nginep-nginepan aneh lu. Iya. Maksud gue kan, tadi kan dia cerita tuh, dia bisa ngelihat segala macam pemandangan. Oh iya. Nah, kalau lu di Cirebon apa yang lu ingat Cirebon mah kesannya? kota, panas. Kota ya. Iya, kota. tapi kan mungkin ada kesannya sendiri gitu. Tapi keunikan gua kan kalau turun nih di stasiun Horgelis. Tapi gua berhentinya tuh bukan di stasiun Horgelis, di jembatan sebelum stasiun Horgelis. Karena bisa di lobi Oh si iya, ininya. orangnya masinisnya. Mas, Karena lebih dekat ke rumah lu. Iya, Oh, supaya gampang sembarangan itunya. banget kayak angkot. Itu Iya. gua unik itu. Keren Iya. banget kata gua baru kali ini nih gua. Terus lu balik-balik lagi rutin sekarang atau enggak? Oh enggak, udah enggak ada. Soalnya nenek gua kan udah enggak ada, Mbak. Tuh, rata-rata begitu Mas Panji. Iya. Karena emang keluarga Indonesia tuh ya nyamperin orang tua itu. Iya, iya, benar sekali. Gitu. Kalau Anda mah rutin ya. Tapi lu baru ngerasain mudik ketika dewasa ya karena seumur-umur lu di Padang. Nah, gue tuh nggak tahu tuh mudik ini kegiatannya harus saat Ramadan gak sih, Lebaran gitu? Nah, iya itu. Apakah Saat bosan sih. Sebenarnya iya. iya. Makanya kan Pak Jokowi pernah bilang, kok itu ada yang mudik, kata Pak Jokowi, itu bukan mudik, itu pulang kampung. Oh gitu. Tahu nggak? Iya. Dia tahun lalu bikin pernyataan kayak gitu. Ada. Iya, kalau mudik itu adalah kegiatan pulang ke kampung, ketemu sama Saat keluarga yang Ramadan. kaitannya sama Lebaran. Dan akan balik lagi. Betul. Oh iya, berarti saat dewasa saat ini sekarang ini. Tapi lu naik pesawat lu mah ya? Iya bang. Iya, dia Perjalanannya elit. semuanya tuh. Iya, enggak. Kalau perjalanan kita tuh beda ya, Beda, via beda. ininya. Karena gini, bukan hanya karena penuhnya, ramenya, tapi orang-orang yang bersama kita itu juga orang-orang yang Tidak dikenal. mau mudik. Mau mudik Oh, juga, iya, pasti mau mudik Heeh. itu. Iya. Dan asal lu tahu Mas Panji, hal yang harus dihindari adalah berhadapan dengan orang yang mau ketemu ibunya. Karena dia akan melakukan segala hal, sesuatu tuh punya. Supaya Iya, gue rebutan deh nih. gitu. Ayo, Iya, gue harus ketemu, gue mau ketemu mak Iya, gue, lo iya, tau nggak? iya, Gitu. iya, Jadi iya. karena nggak tahu kenapa orang Indonesia tuh seperti itu. Makanya mungkin lo Karawang sering dilewatin juga kan orang mudik kalau pas mau Naik lebaran motor, ya. naik motor, Naik motor, ada yang parah. naik bajai, naik motor bawa pakai ini. Itu kan sebenarnya perjalanan berapa jam naik motor emang nggak capek, tapi demi ibu. ketemu emak, Iya, iya. Tapi di Padangnya sendiri harusnya lu dari kecil ya, lu ngerasain orang-orang pada datang ke lu. Iya. Waktu kecil. Karena di rumah gue itu adalah rumahnya nenek.
nenek buyut. Ini dia. Nah, ini Nenek Iya. buyut tinggal di rumah itu punya punya anak nenek gua. betul. Punya anak mama gua. Betul. Dan Respect. gua jadi 4 Iya. generasi itu masih Iya. di rumah Masih ada. itu. Waktu Jadi lu gua tuh- kecil lu sempat ngalamin nenek buyut. Iya nenek buyut. Kan materi gue yang nenek buyut Mother Grand Final itu yang masih ada, Oh, masih iya bener, masih gila. hidup. Respect sekali. Gue Jadi- juga bang masih, tapi udah meninggal sih. Iya. Mau ngomong Mas Jari, gue juga masih ada tapi udah meninggal sih. Masih ngalamin. Dan saya ngalamin. Ngalamin, Nah itu bang gue kalau lebaran waktu kecil itu Banyak yang datang ya. Rumah rame. malah nggak kemana-mana justru Iya, iya. nunggu aja. Tapi itu nunggu. seru juga, itu yang gue alamin sekarang. Karena nyokap gue jadi salah satu orang yang paling Iya, tua. jadi iya. rumah lu rame. Jadi rame didatengin. Dan lu pasti thinking, ntar ada keluarga Jakarta gitu ya. Suka gitu Iya ya? ada yang datang keluarga ini. Bahkan nggak cuma dari Jakarta doang sih. Dari daerah lain juga datang. Pekanbaru, Batam, datang semua. Itu menyenangkan nggak buat lu? Rumah lu tiba-tiba rame sama orang-orang yang mungkin lu nggak kenal kan? Iya, Bisa- iya kan? nggak kenal. Iya, Karena benar. mungkin dulu gua, oh om ini, halo om, om dulu kecil kamu om gendong. Iya, betul. Klasik, klasik, klasik. Iya, udah gede Iya, sekarang ya suka ini. ada tuh gitu ya. THR Udah nih. gede sekarang. Kamu dulu masih kecil om gak gendong. Om males. Om males om udah adalah yang lain aja gitu. Gak apa-apa ya gitu. Gak apa-apa om. Ketemu Biar om-om. patah aja, biar patah. Om-om yang tua, Iya, tante-tante, siapa Iya. gitu. Kesel nggak lu? Enggak. Lebaran tuh jadi hari yang kesel nggak? Enggak, justru seneng banget Mas Panji. Oh, walaupun nggak kenal. Iya, Rame aja. Iya, Festif. Kita itu bahkan kalau udah rame semuanya ngumpul dari lebaran, kita jalan-jalannya pakai mobil truk. Iya, gue pernah di Tasik. Nah, itu Seru. keluarga gue kayak gitu tuh. Kita Jadi Jalan-jalan pada mobil ngompreng truk. gitu di atas truk. iya. Jalan-jalan Kemana? pakai mobil truk maksudnya? Ke wisata gitu tempat Ke wisata. wisata, Oh. ke kebun teh. Misalkan ke- gini, mobil ada berapa, terus yang kan banyak orang tua masuk mobil, yang anak-anak kecil, yang anak-anak mudanya Remaja juga. naik mobil truk gitu, terus ya dan kita seneng aja karena rame-rame sama keluarga, terus wah seru-seru aja, nggak berasa kayak gembel Iya. gitu loh. Terus biasanya yang sering tuh mandi air panas. Mandi air panas. Ya kan? Iya, mandi air panas. Jadi ada yang masakin, ada yang masak. Masak air. Nggak masak, Bang. Di situ udah ada gunung untuk Iya, air iya, panas iya. kita. Iya, maksud gue itu. Di kebun teh, keluarga piknik, foto-foto Dan apa gitu. kalau zaman itu Mas Panji, kenapa kita senang bertemu keluarga? Karena duit. Salam tempel. Bener. Betul. Banyak banget tuh dapat. Ada tante-tante yang kita tahu atau om-om yang kita tahu yang ini duitnya banyak Iya, nih. yang paling ditungguin yang itu tuh, yang om, oh ini om ini kaya nih kerjanya ini nih gitu, ditungguin, benar-benar ditungguin, diselamat. Yang nganggur mah salam doang udah nggak bodo Kan amat. Gamila kan juga keluarga Padang ya. Jadi kalau lebarannya keluarganya dia seru banget itu. Itu semua tante-tante ntar udah selesai makan nih udah mulai santai, ada yang berdiri, "Yuk semuanya." Ada yang Iya, pegang 10.000. iya. Wow, pada datang ke situ. Iya. Jadi lucu gitu, jadi lucu Iya. suasana, yang tua-tua juga ikut ngantri Iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi sebagai Anda yang disamperin, ada nggak keluarga, saudara, om yang nyebelin? Nanti lu juga gue tanya, pas mudik tuh ketemu, aduh males banget gue ketemu nih orang lagi, pas lebaran pasti ketemu nih. Enggak, justru saya malah nunggu Mas Panji karena om ini kebanyakan ya om-om saya itu selalu punya cerita lucu. Kalau datang itu ngobrol gitu. Iya. Kemarin di Ramadan ini, gue sholat di sini ini. Oh ada tuh, balas lagi nih. Oh balas lagi Iya, tuh. iya. Jadi Orang Padang tuh kalau misalnya ada yang punya cerita, ada yang selalu punya cerita lebih ini merasa lagi. lebih Iya, lagi, betul, merasa betul. lebih lagi. Betul. Kayak gitu. Jadi emang udah nikmatin aja kalau lebaran itu, nunggu nih momen nih. Om ini udah mau datang, oke. Terus datang lagi cerita-cerita. Lebih senang di situnya Iya. karena kalau hari biasa kan nggak pernah ngumpul juga. Sekarang ketika lu dewasa terus lu mudik gimana tuh rasanya? Kan Apanya? mudik kan sekarang sebagai orang dewasa yang mudik ke Jakarta dan ke Padang dan karena di Jakarta terus kadang-kadang ada sempat wacana nggak boleh mudik. Lu Iya. ngerasa aduh gila masa nggak boleh mudik sih gitu. Sebenarnya yang dikangenin dari mudik itu adalah kumpulnya aja sih. Kumpulnya itu doang. Kalau bisa kumpul di luar hari lebaran pun sebenarnya nggak masalah. Nggak Iya. pulang dari lebaran gitu. Cuman emang Kalau menurut lo gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. cuman memang ketika lebaran emang lengkap biasanya. Kayak nikahan deh Bang Awe. Ini nikahan nih. Orang ini penting nih di Nah, keluarga tapi banyak kita orang nih, yang gitu. merasa beda. Dulu ada teman gue ya, nih kasihan nih waktu gue masih kerja di pabrik Mas Manji. Dia nggak bisa pulang pokoknya. Terus kita tuh jadi Hamin 1 lebaran suka masih ada yang lembur. Oh iya. Kerjaannya adalah bersih-bersih Mas Manji, ngerapiin mesin ditutup apa ngerapiin lah. Jadi bang udah nggak produksi apa. Nah terus ada yang kayak lalu nggak, gue tanya nih dia lagi terus kayak lah lu gak balik. Nah pas gue nanya itu mukanya tuh berubah banget Mas Manji kayak enggak nih gitu kayak ada kepedihan gitu. Bayangin ya kalau orang yang merantau dan memang kerja prihatin, lu mah kerjanya seneng-seneng sih. Kerja prihatin ya, denger takbiran
Iya. itu di kota orang tuh miris, bro. Iya, karena gue juga Pas belum tak- pernah ngerasain. Pas takbiran tapi lu di rumah orang gitu. Saya di kota orang gitu. Iya, Itu miris, apalagi kalau anak kos, coba aja lu. Besok jangan pulang deh besok deh. Iya itu karena gue belum ngerasain. Tapi kalau gue pikir kayaknya gue rindu Biasanya kan itu kita ngumpulnya. pas takbiran kan itu kan di rumah, kadang-kadang ketupat udah jadi Iya. ya kan. Yang bikin sedih karena dia ngebayangin yang terjadi di sana dan dia nggak ikutan, miss the Betul, moment. Iya, Iya, iya. Iya. Kalau ada keluarganya juga sih. Si lu pada ini, tadi kan gue udah nanya kan, kalau lu pada ketika lu balik gitu yang paling dicari apa? Ada keluarga tertentu kayak yang ceritanya lucu-lucu atau kalau gue mudik tuh gue bakal makan itu, pokoknya setiap kali gue mudik itu mulu makanan yang gue cari apa kira-kira? Lu ada? Kalau kebetulan tempat yang kayak Bang Awe ini, gue jadi tempat yang paling tua karena nenek gue masih ada, Mak. Karena yang adik dari nenek gue tuh udah nggak ada, jadi yang paling tua tuh nenek gue. Dan ya gue balik ke Karawang sama aja gitu. Jadi nggak ada apa-apa kayak balik ke Imah Deui gitu. Iya. Malah biasa aja ya. Biasa aja. Tapi ada om-om yang kalau gue tunggu nih kalau lagi lebaran pasti rame nih om nih. Oh iya. Iya. Nah biasa aja. Biasa aja gitu. Dia kerasa dapat inspirasi om. Nggak guna ya jadi. Makanan ada tante yang makanannya enak. Masakan. Ada yang tante dimakan enak, ada? Emang kanibal. Biasanya yang mereka bawa makanan juga sih. Ada sih satu makanan yang paling gua tunggu-tunggu tuh. Apa tuh KFC? Itu apa namanya kayak Lu beban mikir. Padahal tadi dia mau punchline tuh kayaknya tuh. Dia mau ngomong apa? Lu beban mikir. Harusnya kita nanya apaan? Jawabannya nasi gitu. Lagi Lebih lama. lucu KFC. Lagi lama sih. Ngerusak punchline lu. we. Ayo Lep. Mustafa. Mustafa itu nama orang anjing. Lu jangan bohongin gua lu. Masa makan orang? Ubi Mustafa. Kentang Mustafa. Dia bilang kentang dong. Mustafa. Temen gue ada namanya Mustafa. Tapi itu yang paling gua tunggu-tunggu. Gue juga punya lagi teman namanya Mustafa. Teman SMP. Iya. Diginiin Mustafa. Langsung kebayang tampangnya. Ini loh. Ngomong-ngomong, ubi Mustafa kayak apa? Kentang Mustafa. Kentang Mustafa kayak apa? Yang kentang Yang kering, diiris kentang kering. Kayak serundeng darin tapi yang lebih gede. Oh, serundeng dari nenek. Iya. Respect. Kalau lu, we, apa yang lu cari ketika Pas ada mudik. om tertentu, makanan tertentu? Banyak banget. Yang pertama, gue punya saudara yang memang akrab banget sama gue, sepupu gue, dan ya punya akrab banget deh gitu. Jadi gue setiap tahun dan ketemunya kayak setahun sekali gitu. Jadi seru aja kayak lu punya apa. Jadi gue kadang-kadang gue bawa konsol gue bawa Nintendo gue gitu. Nih main ini bawa Sega, terus dia ntar ngapain gitulah. Ketemu itu, terus juga makan. Biasanya yang paling ini adalah bubur, pasti bubur pagi-pagi, bubur Tasik tuh enak banget, beda sama bubur di Jakarta yang pakai kuah kuning. Di sana nggak pakai, tapi enak banget. Makan terus ke pasar beli serabi, serabi oncom. Di sini mah serabi pakai gula kan, soalnya serabi oncom. Wah, itu enak banget, bro. Dan serabi oncom ada dua, ada yang serabi ada oncomnya, ada yang serabi biasa. Oncomnya tuh dalam bentuk sambal oncom. Nah, serabinya tuh pakai respect. telur. Serabi nih, cerak gitu terus Respect gitu. ditelurin, ceras gitu aja telurnya, terus makannya pakai oncom. Wah, itu gokil sih. Nasi ini TO tutuk oncom, tau gak lu? Tutuk, iya nasi tutuk. Wah, itu juga enak. Dan Respect. sama yang sering lucunya kalau ke Tasik ini, kalau kita ke Tasik ya, itu adalah setiap tahun ada bakso tenar baru. Jadi kita makan itu yuk, bakso Laksana itu. Oh, Laksana mah sekarang udah kurang, ada lagi yang baru. Dan begitu ke sana rame. Dan itu rata-rata itu kalau lebaran keluarga makan bakso gitulah. Dan bahkan gue juga seneng ada karena keluarga Sunda gua nih, baik keluarga nyokap atau keluarga bokap, itu lucu-lucu orangnya. Jadi kalau ngobrol itu gue duduk nontonin mereka terhibur. ngobrol, itu lucu banget. Gue suka ketawa-tawa sendiri karena ntar cerita apalah, dan ceritanya itu pakai bahasa Sunda, Mas Panji. Jadi gue tuh Sundanya Sunda pasif. Gue tuh kalau orang ngomong Sunda gue ngerti, tapi gue nggak bisa ngomong. Tapi kenapa kalau lu lagi impersonate orang Sunda jadi lucu banget ya kayak tolol gitu. Kenapa ya? Padahal kan sebenarnya lu bisa harusnya, we. Enggak. Kan lu kuping lu nangkep gitu. Tapi nggak tahu, tapi gue nggak bisa ngomong. Tapi gue kalau mereka ngomong, dan itu lucu banget lah. Orang Sunda tuh kan kalau cerita detail Iya, gitu, iya, lucu. iya. Menggebu-gebu juga. Kamari si eta, nanti gitu nih bapak ini. Iya. Wah, terus kayak ada intonasinya kayak terus di bawah. Wah, anjir seru banget gitu. Storytellingnya bagus Iya, ya. itu serunya tuh itu. Nah memang kadang-kadang kita suka rindu pengen pulang mudik, cuman kan kita dilarang nih untuk mudik nih, kecuali emang ada kondisi-kondisi yang mendesak sekali.
walaupun biasanya ketika mudik ada hiburan, nah lu cari hiburannya di Comika.id aja. Ya. Ini berempat semuanya ada tayangan. Lu nonton yang punya gue sendiri aja, tiba-tiba udah lebaran selanjutnya tuh. Banyak banget punya gue. Tapi Levi of Sanusi ada Sohibul Diksi 2. Kayaknya ada bundlingnya juga gak sih? Ada, jadi lu bisa beli satuan dan bisa beli bundling kan? Wah, nggak tahu gua. Iya, bisa beli Ada bundling. bundling ya, bundling. Iya. Karena ada satu yang di Ketawa Comedy Club, ada yang di comikacomedy.club. Terus udah gitu Rin juga punya Mete-Mete dan Overdosis. Ya, ada. Terus Awe ada Pidato Presiden, ada Podcast Seminggu Live. Seminggu Live. Gua Iya. dari Bineka Tunggal Tawa sampai Keadaan Kahar ada di situ. Tapi Ya. saya tidak merekomendasikan untuk ditonton bareng keluarga besar. Benar sekali. Ya. Cukup film Home Alone aja yang ditonton. Betul. Yang kita mah kalau misalnya ada keluarga yang seumuran, tau nggak? Ada Boleh. keluarga yang seumuran, Ya. nah tuh boleh tuh nonton. Itu juga jangan di depan yang orang-orang lain. Yang Keadaan Iya. Kahar terutama jangan gede-gede karena kalimat pertama gue nggak benar. Intinya cari hiburan di rumah aja supaya hiburan yang biasa kita dapatkan ketika kita mudik digantikan dengan digital download dari Comika.id. Benar. Itu aja dari kami. Ini berarti udah menuju ke episode paling dekat ke Lebaran ya. Kita mau minal aidin wal faizin. Ini 2 minggu lagi. Jadi ada lagi ntar episode yang dekat ke Lebaran. Oke, berarti ntar aja ya minal aidin wal faizin ya. Iya nggak? Nah, Terserah. boleh aja. Sekarang aja. Ya udah kan lu juga mungkin gak ketemu ya ada minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir Minal batin ya. faizin. Mohon dimaafkan doanya dosa-dosa kami karena Boom tidak boom sengaja. basket. Zaman dulu banget tuh ada angkatan Angkatannya kami angkatan lagi. kita Lu tahu ini. nggak? Peace, love, Love and and gaul. gaul. Itu gue juga ada gue. Iya kan lu udah gede juga, Udah gede Bang. juga, Nggak nonton. iya. Yang lu tonton belum tentu gua tonton. Ah bener. Dapet gua. Gue kasih tahu satu. Penutupan dapat. Ya, thank you semuanya. Jaga kesehatan semuanya. Bye bye.